Kita lanjut bahas PTT Akasarapi episode 807. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Empat petinggi dari ras jahat asing yang merupakan anak buah dari Di Yuanxi, yaitu Kaisar Suci Iblis Surgawi, Yuan Hu, Di Hu, dan juga bayangan keturunan ke-8. Mereka telah berkumpul di dalam goa yang cukup gelap. Tidak lama kemudian, seorang berjubah hitam telah muncul ke tempat ini, dan kemudian dia pun menyerahkan sebuah kotak giok kepada Kaisar Suci Iblis Surgawi. Ketika orang ini menerimanya, Kaisar Suci Iblis Surgawi merasa seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat, seolah-olah benda yang berada di dalamnya adalah sesuatu yang luar biasa. Dia pun segera membuka isi dari kotak giok itu dengan raut wajah penuh keterkejutan. Hal ini membuat Kaisar Suci Iblis Surgawi secara spontan dia berkata, sebenarnya ini adalah bola roh bumi. Orang berjubah hitam yang telah mengantarkan hal tersebut tiba-tiba saja mengatakan, benda itu adalah sesuatu yang telah dititipkan oleh pemimpin ras jahat, dan aku harus secara diam-diam memberikannya kepada Kaisar Suci Iblis Surgawi. Di Yuanxi mengatakan bahwa Anda harus bersumpah untuk melindungi benda ini baik-baik. Mendengarkan ucapan dari seorang berjubah hitam tersebut membuat Kaisar Suci Iblis Surgawi hanya bisa mengatakan, baiklah, aku akan menjaga benda ini seperti apa yang diperintahkan oleh Nona Ratu. Bahkan Yuan Hu, Di Hu, dan juga bayangan keturunan ke-8, mereka bertiga juga menganggukkan kepalanya secara serempak. Setelah memberikan bola roh bumi kepada Kaisar Suci Iblis Surgawi, orang berjubah hitam kembali pamit dan meninggalkan tempat ini. Sementara Kaisar Suci Iblis Surgawi sendiri, dia berkali-kali mengecek bola roh bumi yang berada di tangannya, namun tidak menemukan fluktuasi apapun. Tapi samar-samar ada sesuatu yang sangat menakutkan dari benda ini. Meskipun begitu, Kaisar Suci Iblis Surgawi dan juga yang lainnya mengetahui bahwa bola roh bumi merupakan sebuah kunci untuk menuju ke tempat yang dinamakan surga yang hilang. Segera setelah itu dia menyimpan bola roh bumi ini baik-baik. Seorang berjubah hitam yang baru saja memberikan kotak giok berisi bola roh bumi itu pun kali ini sudah berada di tempat yang jauh dari markas ras jahat di dalam dunia Buddha tersebut. Tiba-tiba saja dia pun membuka penutup jubahnya, lalu semburan api yang berwarna putih susu keluar dari dalam tubuhnya sambil menggelengkan kepalanya. Orang ini pun mengatakan, Tian Yuanxi, Di Yuanxi, kalian berdua telah bertarung selama beratus-ratus tahun yang tidak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya tetap diriku yang akan mendapatkan keuntungan ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, orang misterius yang memiliki api putih susu ini pun menghilang dengan cepat. Alasan kenapa dia memberikan bola roh bumi kepada Kaisar Suci Iblis Surgawi tentu saja memiliki rencananya sendiri. Setelah kepergian orang berjubah hitam tersebut, tiba-tiba sedih melihat Kaisar Suci Iblis Surgawi sambil mengatakan, Tuan, apakah kau merasa ada yang tidak beres dari orang yang telah mengantarkan bola roh bumi ini pada kita? Kaisar Suci Iblis Surgawi kemudian menimpani kemungkinan dia merupakan salah satu orang percayaan dari Nyonya Ratu yang selama ini tidak kita ketahui. Bagaimanapun orang itu memiliki koneksi yang sangat luas, dan karena Nyonya Ratu telah memerintahkan kita melindungi benda ini, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakannya, dan mungkin tujuan dari Nyonya Ratu akan segera tercapai. Kita pun harus mulai penyerangan terhadap dunia seribu besar tanpa memberikan mereka kesempatan untuk bersiap ataupun bertahan. Selama serangan ini berhasil, dunia seribu besar bukan lagi sesuatu yang perlu ditakuti. Akibat erosi dari kekuatan ras jahat, hal ini telah membuat seluruh dunia Buddha terjatuh ke dalam kegelapan, sehingga mereka semuanya tidak mengetahui bahwa sebenarnya di langit telah muncul fenomena matahari hitam dan putih dengan kekuatan hisab yang menakutkan. Di sisi lain, semua orang dari dunia seribu besar, mereka benar-benar emosi dengan apa yang dilakukan oleh Tian Yuanxi dengan menciptakan teknik yang sangat berbahaya seperti itu. Namun mereka juga tidak berdaya menghadapi bencana kali ini, dan satu-satunya harapan hanyalah mengandalkan kekuatan aliansi api abadi milik Soyen dan juga kerajaan malaikat. Soyen telah memerintahkan pada mereka semuanya untuk berkumpul dan bergabung dengan aliansi ini untuk menyerang ras jahat yang berada di dalam dunia Buddha.
Akhirnya, kabar itu pun menyebar luas dan membuat orang-orang dari berbagai penjuru di seluruh dunia seribu besar ini berbondong-bondong untuk menuju markas wilayah api yang tidak berujung, dan mereka sudah bersiap untuk melakukan perang terhadap ras jahat asing. Kali ini, di dalam wilayah api yang tidak berujung, banyak orang telah berkumpul. Mereka semuanya memandang ke arah Soyen, dan orang-orang ini adalah pasukan-pasukan elit yang merupakan barisan terkuat di seluruh dunia sekarang. Mereka datang dari berbagai penjuru, seperti dunia iblis, dunia hantu, dunia devil, dan juga dunia-dunia yang lainnya. Soyen memandangi orang-orang itu dengan raut wajah serius. Lalu dia mengatakan, situasi saat ini tidak bisa ditunda lagi. Tampaknya ras jahat asing telah diam-diam mengetahui rencana dari kita. Dan sekarang pasukan kita semuanya sudah berkumpul. Pertempuran kali ini mungkin akan menjadi lebih mengerikan daripada perang dunia pertama. Saat itu, begitu kita dikalahkan, maka tanah air kita, keluarga kita, dan juga semuanya akan dalam bahaya. Maka dari itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenangkan pertempuran kali ini. Apakah kalian semuanya sudah siap? Pasukan besar itu pun kemudian menimpali. Siap! Soyen juga berkata, jika begitu mari kita berangkat. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen melihat pada Raja Suci, Xiao Tianming, dan juga yang lainnya. Mereka ini telah membentuk sebuah segel tertentu dan juga misterius, hingga tiba-tiba langit pun terbelah dan berubah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Karena itu merupakan portal teleportasi yang akan membawa seluruh pasukan ini menuju ke tempat ras jahat asing yang berada di dalam dunia Buddha. Sebelum mereka semuanya pergi, King Yuan yang juga berada di dalam tempat ini tiba-tiba saja mengatakan, sumpah suci seorang malaikat, aku memberkati kalian semuanya dan kuharap kalian bisa mendapatkan keselamatan dan juga kemenangan. Setelah mengatakan hal seperti ini, 12 sayap ungu milik King Yuan pun mengembang, dan tiba-tiba hal itu memancarkan sinar cahaya ungu keemasan, lalu berubah menjadi bulu-bulu emas yang menempel pada tubuh setiap orang. Ini adalah energi pemberkatan dari malaikat. Mendapatkan energi pemberkatan seperti itu membuat orang-orang bisa merasakan tampaknya kekuatan di dalam tubuh mereka menjadi jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya, hingga memiliki kepercayaan diri untuk bisa memenangkan pertempuran kali ini. Soyen melihat kelompok yang besar itu dan kemudian dia berkata, jika kalian semuanya sudah siap, mari kita berangkat sekarang juga. Tanpa ragu lagi, Soyen memimpin banyak pasukan elit dari dunia seribu besar ini untuk memasuki lubang hitam di langit, dan mereka akan mengobrak-abrik markas ras jahat asing yang berada di dalam dunia Buddha. Apapun yang terjadi, kelompok ini harus bisa mendapatkan kemenangan. Di sisi lain, ukuran dari matahari hitam putih saat ini terus membesar, dan orang-orang yang melihatnya, mereka semuanya berharap bahwa Soyen bisa mengatasi masalah dengan ras jahat asing yang kemudian sesuai dengan janjinya, dia juga bisa mengatasi masalah dari matahari hitam putih ini. Berbagai orang yang tidak ikut dalam pertempuran, seperti ibu-ibu yang suka ngerumpi, bapak-bapak yang doyan ngopi, dan juga yang lain-lainnya. Bahkan para penonton Sobat Movie hanya bisa berdoa untuk keselamatan pasukan dari Soyen ini. Kita berpindah kembali ke dalam dunia Buddha. Tempat itu sekarang sudah menjadi seperti neraka yang gelap gulita. Energi jahat telah tersebar di mana-mana dari berbagai penjuru tempat ini. Tidak lama kemudian, langit dari dunia Buddha tiba-tiba saja terbelah. Lubang hitam raksasa muncul di tempat itu, dan kemudian pasukan besar yang telah dipimpin oleh Soyen, Xiao Tianming, dan juga Raja Suci, mereka semuanya keluar dari dalam sana. Bahkan di samping Soyen kali ini juga ada 4 istrinya, yaitu Sun Er, Cailin, Mo Yingying, dan juga Yun Yun, serta Ratu Malaikat King Yuan. Semua orang pada saat ini juga melihat tajam ke arah depan sana, di mana di tempat itu ada lubang hitam lainnya yang telah terhubung dari markas dunia Buddha ini dengan markas wilayah ras jahat asing di dunianya sendiri. Hal itu memberikan perasaan takut terhadap orang-orang yang telah hadir. Namun Soyen berhasil meyakinkan mereka bahwa untuk kali ini tidak boleh ada rasa takut sedikit pun di dalam hati mereka. Yang ada hanyalah sebuah keberanian.
Xiao Tianming melihat pada raja petir yang berada di sampingnya dan kemudian dia mengatakan, di masa lalu tidak ada portal yang menghubungkan dunia raja asing dengan dunia kita. Namun sekarang hal itu benar-benar ada. Tampaknya pertempuran kali ini memang tidak akan mudah. Raja petir kemudian mengatakan, apakah kau takut? Xiao Tianming hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam diriku. Dan satu-satunya hal yang membuatku takut adalah kehilangan dirimu, sayang. Seketika raut wajah Raja Petir memerah mendapatkan gombalan dari Xiao Tianming. Sementara para penonton Sobat Movie hanya bisa mengatakan, jancok. Mau perang bisa-bisanya ke gombal, papaan nih. Meskipun dunia Buddha pada saat ini dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan, namun suasananya benar-benar sepi. Hal itu membuat Soyen raut wajahnya berubah menjadi sangat serius dan dia pun berkata, sepertinya orang-orang dari ras jahat asing, mereka juga telah bersiap. Semuanya waspada dalam hal ini. Pandangan mata dari Raja Suci tiba-tiba saja melihat ke arah Xiao Tianming dan kemudian dia mengatakan, menurutku saat ini yang terbaik adalah pasukan koalisi kita harus dibagi menjadi 3 tim dan masing-masing akan dipimpin oleh kita bertiga. Tujuan utama Xiaoyan adalah menyerap kekuatan jahat yang bisa dia pergunakan untuk melangkah ke dalam matahari hitam dan putih. Sementara aku dan juga dirimu Xiao Tianming akan menyerang pasukan ras jahat asing dari garis depan dan juga garis belakang, supaya hal ini bisa memberikan kesempatan bagi Xiaoyan menerobos ke dalam negeri asing yang merupakan dunia asli ras jahat asing itu sendiri. Xiao Tianming menganggukkan kepalanya sambil melihat pada Raja Petir dan mereka berdua kali ini mengatakan, baiklah, itu tidak menjadi masalah. Tujuan asli dari seorang Soyen melakukan penyerangan ini supaya dia bisa menerobos ke dalam dunia ras jahat asing, lalu menemukan beberapa petunjuk yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan Bi Yuanxi maupun Tian Yuanxi, karena sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang cukup mendalam seperti seorang saudara. Melihat reaksi dari seorang Xiao Tianming membuat Raja Suci kemudian kembali mengatakan, jika begitu mari kita lakukan sesuai dengan rencana. Semoga kita semuanya berhasil mendapatkan kemenangan. Soyen menganggukkan kepalanya. Begitu juga dengan Xiao Tianming dan juga yang lain. Tiba-tiba saja tubuh Raja Suci melesat dan dia pun kali ini berkata dengan suara yang bergema di seluruh tempat ini. Aku dan juga Raja asing sudah terlalu lama menjadi musuh dan kali ini sudah saatnya menyelesaikan permusuhan di antara kita semua. Api yang berwarna putih perak dipancarkan dari dalam tubuh seorang Raja Suci dan kemudian hal itu pun dilemparkan menuju bagian terdalam dari dunia Buddha ini. Segera setelah itu Raja Suci mengajak pasukan yang lainnya untuk menyerbu dari arah depan, sementara Xiao Tianming juga memimpin pasukan untuk menyerbu dari arah belakang. Soyen kali ini menunggu kesempatan untuk bisa menyelinap ke dunia ras jahat asing. Tiba-tiba saja, pung, dar, dar, pung, dar, dar, pung. Berbagai ledakan telah muncul di dalam dunia Buddha ini. Kedua belah pihak telah bertarung secara habis-habisan. Bahkan kobaran api telah menyelimuti seluruh ruang hampa. Berbagai teriakan dan juga suara-suara dentuman pedang ini juga menggema. Dunia Buddha telah menjadi medan pertempuran yang nyata untuk saat ini. Ketika suasana sudah benar-benar kacau, Soyen melihat pada 4 istrinya dan kemudian dia mengatakan, ayo kita juga harus segera pergi. Pada akhirnya Soyen membawa 4 istri dan juga banyak pasukan elit yang berada di belakangnya untuk melangkah menuju bagian terdalam dunia Buddha ini demi bisa menemukan dunia asli dari ras jahat. Melihat kepergian dari seorang Soyen, Xiao Tianming tiba-tiba saja melihat pada Raja Suci dan dia mulai mengirimkan pesan suara. Raja Suci, apakah engkau yakin akan rencana Soyen kali ini? Raja Suci pun hanya menganggukkan kepalanya sambil menjawab pesan suara dari
Xiao Tianming ini untuk bisa mencapai level kekuatan Dewa Perang memang sangat menggiurkan. Tapi pernahkah kau menduga bahwa sejak zaman kuno hingga saat ini tidak pernah ada Dewa Perang yang muncul di dalam dunia? Bahkan putra-putra pilihan surga yang tidak terhitung jumlahnya sepanjang zaman juga tidak berhasil mencapai level itu. Di antara mereka, aku khawatir memang ada beberapa hal penting yang telah menghilang. Dan ini kasusnya cukup mirip dengan yang berada di dalam benua Doubi. Namun Xiao Yan, bocah ini memiliki kekuatan serta keistimewaan di dalam dirinya. Tampaknya ia benar-benar memiliki kesempatan untuk bisa mencapai tingkatan yang tidak pernah bisa dicapai oleh siapapun, termasuk aku dan juga dirimu. Mendengarkan ucapan dari seorang raja suci ini membuat Xiao Tianming hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia juga menaruh harapan yang tinggi terhadap seorang Xiao Yan. Apabila dia benar-benar bisa mencapai level kekuatan Dewa Perang, maka klan Xiao akan sangat berjaya di dalam dunia ini. Tidak lama kemudian, suara trompet raksasa bergema di dalam dunia Buddha ini, dan kemudian pasukan raksasa asing datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Akhirnya, pertempuran yang benar-benar sengit terjadi di dalam tempat ini. Sun Er yang berada di samping Xiao Yan, pandangan matanya telah menajam ketika dia melihat jauh ke depan. Dan tiba-tiba saja Sun Er kali ini mengatakan, kakak Xiao Yan, fluktuasi di depan sana benar-benar jahat. Aku khawatir tempat itu merupakan markas rakyat asing yang sesungguhnya. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari Sun Er, dan kemudian dia mengatakan, iya, aku juga merasakan seperti apa yang kau rasakan. Semuanya berhati-hatilah. Ayo, kita percepat pergerakan ini. Tanpa ragu lagi, kekuatan api suci menyembur keluar dari dalam tubuh Xiao Yan, lalu memberikan perlindungan bagi 4 istrinya dan juga pasukan elit yang berada di belakangnya. Mereka pun bergerak dengan sangat cepat untuk menuju markas rakyat asing yang berada di bagian terdalam dunia Buddha ini. Selain itu, Xiao Yan juga langsung menyebarkan kekuatan api sucinya untuk memberikan berbagai ledakan pada tempat-tempat ini. Seolah Xiao Yan memang sengaja menarik perhatian dari beberapa orang kuat jahat untuk keluar dari tempat persembunyian. Tidak lama kemudian, ledakan balasan juga telah muncul. Hal itu membuat dunia Buddha ini bergetar dengan fluktuasi yang sangat mengguncang hati setiap orang. Kali ini, pasukan yang berada di belakang Xiao Yan segera melihat ke arah depan sana, dan mereka telah menemukan sosok-sosok hitam yang tidak terhitung jumlahnya keluar. Dan itu membuat mereka semuanya mengatakan, jumlah pasukan rakyat asing ini benar-benar besar. Mo Ying sudah bersiap dan mengeluarkan api yang berwarna biru dari dalam tubuhnya. 3 istri Xiao Yan yang lain, mereka juga mempersiapkan kekuatan masing-masing. Melihat bahwa pasukan rakyat asing ini tidak memiliki seorang pemimpin, tiba-tiba saja Xiao Yan melihat pada bagian lain dari tempat ini, dan kemudian dia berbicara dengan suara yang lantang. Kenapa kau harus bersembunyi? Keluarlah. Aku tahu bahwa kau berada di tempat itu. Xiao Yan pun juga langsung melemparkan kekuatan api sucinya ke tempat yang dia tuju, dan detik berikutnya, pum! Sebuah kekuatan hitam menyembur keluar dari tempat tersebut dan kemudian menghantam kekuatan api suci milik Xiao Yan ini. Selanjutnya, sesosok orang telah muncul di tempat persembunyian tersebut, memandang Xiao Yan dengan raut wajah yang garang. Dia mengatakan, Xiao Yan, jangan pikir bahwa kau telah mencapai puncak kekuatan setengah dewa. Kau bisa berbuat sesuka hatimu di dalam tempat ini. Ini adalah kawasan dan juga wilayahku. Aku memerintahkan bagi kalian semuanya untuk segera mundur. Jika tidak, maka aku juga tidak segan-segan melenyapkan dirimu dan juga pasukanmu. Orang yang berbicara seperti ini sebenarnya adalah Yuan Hu yang juga mempunyai kekuatan puncak setengah dewa. Mendengarkan kata-kata dari Yuan Hu ini membuat Xiao Yan tersenyum, dan kemudian dia melirik pada pasukan besar yang berada di belakangnya sambil mengatakan, mundur atau tetap maju, itu semuanya tergantung dengan pasukanku. Bagaimana kalian?
Apakah kita harus mundur? Pasukan dari Soyen, pandangan matanya dipenuhi kemarahan yang luar biasa, dan kemudian berbicara secara serempak. Tidak ada kata mundur. Semangat juang yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh mereka, dan sudah bersiap untuk melawan pasukan ras jahat asing. Melihat hal seperti itu membuat Yuan Hu menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, benar-benar sekumpulan idiot yang tidak tahu seberapa tingginya langit dan juga dalamnya bumi. Sebuah gelombang energi berwarna hitam yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh Yuan Hu ini, dan kemudian hal itu pun seolah-olah mengacak-acak langit dan bumi, menyebar ke berbagai arah, memberikan tekanan luar biasa bagi kelompok Soyen. Hal itu membuat mereka semuanya hanya bisa mengatakan, fluktuasi macam apa ini sebenarnya? Tidak kusangka bahwa orang ini berada di puncak setengah dewa. Soyen hanya dengan mudah melambaikan tangannya, dan kemudian dia pun menghancurkan tekanan energi yang telah dipancarkan oleh Yuan Hu tersebut. Lalu dia tersenyum sambil berkata, penjaga surgawi Yuan Hu dari ras jahat asing, kekuatan memang sesuai dengan reputasi. Di samping Yuan Hu, pada saat ini terdapat dua orang berjubah hitam. Ketika mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen, membuat mereka marah, dan kemudian salah satunya berkata, dasar bocah sialan, Tuan Yuan Hu merupakan pelindung surgawi dari ras jahat asing kita. Berani-beraninya kau memanggil hanya dengan namanya saja. Kau itu memang cari mati. Soyen melihat pada orang berjubah hitam ini, dan kemudian dia mengatakan, makhluk lemah seperti dirimu tidak ada tempat untuk berbicara denganku. Segera setelah itu Soyen mencentikkan jarinya. Kekuatan api suci yang luar biasa meluncur dengan sangat cepat, dan kemudian diar menghantam tubuh orang berjubah hitam ini, lalu melenyapkannya menjadi debu. Menyaksikan hal seperti itu membuat Yuan Hu benar-benar marah, dan kemudian dia mengatakan, Soyen, berani-beraninya kau menghancurkan orangku di depan mataku. Kali ini aku akan membuatmu melihat kematian dari 4 istrimu yang tidak berguna ini. Bahkan kalian semuanya yang berani datang ke dalam tempat ini akan tinggal selama-lamanya. Keluarlah kalian, tidak perlu bersembunyi lagi. Baru saja Yuan Hu mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja ruang yang berada di belakangnya mulai berfluktuasi, yang kemudian 3 orang melangkahkan kaki dan berkumpul dengan Yuan Hu. 3 orang ini memiliki kekuatan yang cukup luar biasa, dan mereka yang akan memberikan bantuan di dalam pertempuran melawan Soyen ini. Pandangan mata dari Soyen melirik pada 4 istri yang berada di belakangnya, dan kemudian dia mengatakan, apakah kalian berani menghadapi orang itu? Keempat istri dari Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia pun mengatakan, jika begitu mari kita lakukan. Pandangan mata dari Soyen menatap tajam ke arah Yuan Hu ini, dan kemudian dia mengatakan, Yuan Hu, kau merupakan orang di kekuatan setengah dewa terkuat yang pertama kali aku temui semenjak aku mencapai kekuatan setengah dewa ini. Ku harap kau tidak mengecewakanku di dalam pertempuran kali ini. Gunakan seluruh kekuatan yang kau punya, jangan tahan apapun. Mendengarkan kesombongan dari seorang Soyen membuat raut wajah seorang Yuan Hu berubah menjadi sangat serius. Dia cukup geram dengan bocah ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan bisa memenangkan pertarungan melawan penjaga surgawi Yuan Hu dari ras jahat asing tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.